Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhubi min 'adabihi wa safwatihi an-nafili amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa 'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha tabaraka ismuhu wa ta'alat 'azamatuhu ja'ala al-musaharata sababan lahiqan wa amran muftarada أرشد به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل عليم وهو خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بعد فيا أيها العبشين عليكما بتقوى الله وطاعته لنيل السلامة في الدنيا والآخرة. فقال الله تعالى في الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ananda Zulfani Rizki dan Dinaria Susanti, calon pengantin yang berbahagia. Pada hari ini Ananda berdua mulai masuk di tahapan baru dalam menempuhkan kehidupan sebagai hamba Allah, yaitu tahapan kehidupan berkeluarga yang diawali dengan akad nikah. Nikah itu dalam ajaran Islam adalah ibadah. Nikah adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pentingnya menikah juga disampaikan Nabi secara tegas dalam sabdanya. Apabila seseorang sudah menikah, maka berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuh agama yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Ananda Fani dan Gina yang berbahagia, sebentar lagi Ananda berdua akan melaksanakan akad nikah. Akad nikah itu dalam ajaran Islam merupakan perjanjian yang kuat dan agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidha. Disebut demikian oleh karena akad nikah itu akan mengikatkan dan menyatukan Ananda berdua secara lahir dan batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga perkawinan. Ikatan suami istri ini merupakan suatu ikatan antar manusia yang paling kuat dan paling mendasar, di samping ikatan atas dasar aliran darah seperti antar orang tua atau leluhur dengan anak atau keturunannya. Dengan demikian, seorang wanita telah bersedia dengan menikah, seorang wanita telah bersedia untuk hidup bersama dengan seorang pria bukan keluarganya, meninggalkan keluarga yang merawat, mengasihi dan membesarkannya, mengganti semuanya itu dengan penuh kerelaan hidup bersama, menyatu dan membuka kerahasiaannya yang paling dalam kepada seorang pria yang menjadi suaminya. Demikian kokoh dan kuatnya ikatan suami istri itu, sehingga apabila mereka dipisahkan di dunia ini dengan kematian, maka mereka yang taat melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan rumah tangganya, kelak di akhirat Allah akan menggabungkannya kembali hidup bersama. Surat Yasin ayat 26. Itulah mitsaqan ghalidha,
yang Allah gunakan dalam Al-Quran hanya untuk menyebut 3 macam ikatan, yakni pertama ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi, dengan Nuh, Ibrahim, Musa dan Muhammad SAW. Kedua, ketika Allah mengangkat bukit Tur di atas kepala Bani Israel dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah. Dan ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan. Karena itu, peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi dalam kehidupan Anda berdua ini bukanlah peristiwa kecil di hadapan Allah. Akad nikah yang akan Anda berdua lakukan nanti sama tingginya dengan perjanjian para rasul dan sama dahsyatnya dengan perjanjian Bani Israel di bawah bukit Tur dengan yang bergantung di atas kepala mereka. Peristiwa akad nikah yang Anda berdua lakukan tidak saja disaksikan oleh kedua orang tua, saudara-saudara dan sahabat-sahabat Anda, tapi juga disaksikan oleh para malaikat di langit yang tinggi dan terutama disaksikan oleh Allah penguasa alam semesta. Karena itulah orang yang menikah dituntut dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kerangkaian ikatan pernikahan mereka dan keutuhan rumah tangga mereka. Ananda calon pengantin yang berbahagia, ketika seorang wanita menikah, ia mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa kebahagiaannya bersama suami kelak akan lebih besar atau sekurang-kurangnya sama dibanding kebahagiaannya bersama bapak, ibu dan keluarganya. Demikian pula pembelaan suami terhadapnya dibanding dengan pembelaan saudara-saudara kandungnya. Keyakinan wanita calon istri seperti tergambar di atas bagian menggambarkan persyaratan tidak tertulis kepada calon suami yang menikahinya. Karena itu ketika Rasulullah SAW menikahkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali, beliau bersabda, "Wahai Ali, dia Fatimah anakku untukmu, dengan harapan engkau akan berlaku baik dan mulia." Ananda Fani dan Dina yang berbahagia, apa yang akan terjadi pada bahagia ini, yakni pernikahan Ananda berdua adalah pelaksanaan dari keputusan rencana yang telah Ananda berdua bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Menikah adalah keputusan terbaik dalam hidup ini. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya dapat dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama dari perspektif Islam, agama yang Anda peluk. Yang kedua dari perspektif sosio medis, dan yang ketiga dari perspektif sosiokultural. Ananda Fani dan Dina yang berbahagia, dalam perspektif Islam, menikah merupakan pelaksanaan ajaran syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu menikah adalah ibadah dalam maknanya yang luas. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihina min 'ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Dan menikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man istati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaklah dia menikah, karena hal itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemampuannya. Dan siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat meringankan syahwatnya. Lebih lanjut, Pak ahli fikih dalam istilah hukumnya menyatakan, dan sesungguhnya menikah itu wajib bagi orang-orang yang takut akan fitnah bagi dirinya. Melakukannya dengan syahwat lebih utama daripada ibadah sunnah. Al-Bawuti berkata dalam Al-Murabba' dalam kerangka menjustifikasi bahwa nikah itu
lebih utama daripada ibadah sunnah, dikarenakan menikah itu mencakup banyak kebaikan seperti menjaga kesuciannya dan kesucian istrinya, melakukan persetubuhan dengannya, menghasilkan keturunan, memperbanyak umat, memberikan kebanggaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Anda dan Fani dan Dina yang berbahagia, dalam perspektif sosiomedis, menikah itu menyehatkan. Menikah menjadikan orang memiliki hubungan khas, romantis, yakni hubungan pria dan wanita sebagai pasangan hidup, azwaj, atas dasar cinta, mawaddah, dan sayang, rahmah. Orang dengan hubungan romantis dan bahagia akan memiliki kekebalan tubuh lebih. Keadaan yang demikian menjadikan rendahnya kemungkinan terkena stres. Sebaliknya yang terjadi adalah sehatnya mental atau jiwa yang lebih baik dan memiliki kemungkinan bertahan hidup lebih tinggi. Dalam perspektif sosiokultural, keputusan menikah juga baik, karena dengan keputusan itu Ananda dan keluarga telah ikut memelihara dan mempertahankan seperangkat lebih baik di dalam masyarakat beradab terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang eksistensi manusia yang berpasangan, pria dan wanita, serta berkelanjutan jenis makhluk manusia. Ananda berdua, Fani dan Dina, calon pengantin yang berbahagia, demikianlah tausiah yang bisa saya berikan pada Ananda berdua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi perjalanan yang akan Ananda tempuh, yakni menuju kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang Ananda berdua cita-citakan. Kami, orang tua kalian, dan semua yang hadir di tempat ini yakin bahwa kalian telah melakukan pilihan dengan tepat dalam pernikahan ini, dan kami yakin pula bahwa kalian telah bermaksud dan bertekad untuk melaksanakan pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya seperti yang telah diuraikan di atas. Karena itu kami semua mendoakan untuk kalian, semoga Allah berkenan memberikan berkahnya dalam pernikahan ini dan rumah tangga kalian nanti. Amin ya rabbal alamin. Fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahkum ma yurid, la muakhkhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhkhar, wa la yajtami'u ithnani wa la yaftariqan illa biqada'i wa qadar wa kitabin min Allah qad sabaq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.